Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu agar melalui program ini setiap kita umat Tuhan dimanapun kita berada dan mendengarkan renungan singkat ini boleh menguatkan hari-hari hidup kita. Karena apa yang Yesus katakan bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, iya kan? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman, dari setiap perkataan yang Allah sampaikan. Dan itu yang menjadi kekuatan kita hari-hari ini. Karena Alkitab jelas mencatat hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kita jalani. Ada begitu banyak alasan membuat kita khawatir, ada begitu banyak alasan membuat kita takut, ada begitu banyak alasan juga yang membuat kita tertekan, sehingga akhirnya panik, stres, depresi, bahkan ekstrimnya saudara dikasih dalam Tuhan. Tetapi kita bersyukur karena kita punya pedoman hidup yang mengatakan bahwa kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Nah, dasar dari percaya adalah firman. Karena Alkitab juga katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan saat ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang bukan hanya menjamin keselamatan kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami pun Tuhan memelihara kami. Itu sebabnya kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan hari-hari kami. Sampaikan sesuatu bagi kami Allah Roh Kudus. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, salah satu kebanggaan kita memiliki Tuhan Yesus yang adalah Allah dan juru selamat kita adalah Yesus memberikan jaminan hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Wow, ini jaminan kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga seharusnya orang yang menyadari akan hal ini, seharusnya orang percaya yang mengerti akan hal ini tidak akan mudah meninggalkan Yesus oleh karena kedudukan ditawarkan, oleh karena jabatan, bahkan oleh karena pasangan hidup. Iya kan, gak gampang nukar Yesus karena ada jaminan ini, saudaraku, bahwa jaminan ini diberikan kepada orang percaya yang kepada Yesus, yaitu kehidupan kekal, bukan kematian kekal. Nah, kita lihat sama-sama apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28. Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28. Yesus bilang begini, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Ayat 28. Dan aku, perhatikan kata-kata Yesus ini, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Kepada siapa? Kepada domba-dombanya. Dan mereka pasti, saudara, bukan mudah-mudahan, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Oh, haleluya. Ini jaminan yang Yesus berikan. Bahkan ada lagi, Yesus bilang begini, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini yang Yesus bilang, di dalam tangan Yesus tidak ada yang bisa merebut kita dari tangannya. Yang ada adalah kita lari dari tangan Yesus, kita tinggalkan Yesus. Itu bisa terjadi, tetapi tidak ada seorang pun bisa merebut kita dari tangan Tuhan Yesus. Kuasa apapun tidak bisa merebut kita dari tangan Tuhan Yesus. Itu sebabnya kebanggaan kita memiliki Yesus, karena Yesus memberikan hidup yang kekal dan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sama-sama bilang sama saya, ada kepastian hidup kekal bersama Yesus. Hanya Yesus yang memberikan jaminan seperti ini, saudara. Iya kan? Dan orang yang sudah melihat hal ini, sudah mendengar hal ini, sudah mengetahui hal ini, dan masih berani meninggalkan Yesus. Waduh, saya gak habis pikir deh. Saya gak habis pikir. Dia berani meninggalkan Yesus.
Apakah dia tidak mengerti bahwa hidup ini tidak selamanya? Ada yang namanya kekekalan. Nah, di dalam kekekalan setelah kita menyelesaikan pertandingan kita di dunia ini, setelah kita meninggalkan muka bumi ini, ada yang namanya kekekalan. Ada kekekalan dalam hidup, ada kekekalan dalam mati. Hidup yang kekal dan kematian yang kekal. Tetapi orang yang datang sama Yesus, Yesus bilang, aku, Yesus sendiri yang memberikan jaminan. Aku yang memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti. Ini sebuah kepastian, bukan sebuah ketidakyakinan. Pasti. Bukan mudah-mudahan. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Wow. Ini yang mesti kita pegang sehingga badai hidup apapun tidak ada yang bisa memisahkan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita, kekuatan kita dari Tuhan Yesus. Kesusahan, penderitaan badani tidak bisa membuat kita mundur mengikuti Yesus. Kenapa? Karena ada kemuliaan kekal setelah kita menyelesaikan pertandingan iman kita di muka bumi ini. Karena tidak selama-lamanya kita ada di muka bumi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketahuilah 70 atau 80 tahun engkau ada di muka bumi ini, Alkitab katakan. Setelah itu selesai. Kita akan kembali, dan setelah menyelesaikan dalam hidup di muka bumi ini, kita masuk dalam fase namanya kekekalan. Di mana kita menghabiskan masa kekekalan itu tergantung keputusan apa yang kita ambil pada saat kita masih ada di hidup di muka bumi. Kalau engkau mengambil keputusan untuk datang kepada Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu jaminan yang Yesus berikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Aku memberikan hidup yang kekal kepadamu dan kamu tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan Yesus. Satu lagi perkataan Yesus yang memberikan kepada setiap kita jaminan ini, saudara. Ini sebuah jaminan. Itu sebabnya kita percaya, setelah kita orang yang percaya kepada Yesus, setelah kita menyelesaikan pertandingan di muka bumi, setelah kita meninggal dari muka bumi, maka kita tahu arahnya kemana. Kita tahu. Dan itu merupakan sebuah kepastian. Oh haleluya. Yohanes 6 ayat 50 dan 51. Yohanes 6 ayat 50 dan 51, Yesus bilang begini, inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Wow. Ada roti dari sorga, Yesus bilang, yang barang siapa makan roti itu dia tidak akan mati. Di ayat selanjutnya Yesus bilang 51, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Orang yang datang sama Yesus, dia tidak akan mati selama-lamanya. Makanya Yesus bilang, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ini bicara tentang hidup kekal, saudara. Ya, kematian daging, kematian tubuh, semua manusia mengalaminya. Itu kematian di mana dunia kita ada di muka bumi ini, semua orang akan mati. Tetapi setelah kita mati, kita akan hidup kekal atau mati kekal. Itu tergantung keputusan kita ketika kita hidup di muka bumi ini. Jikalau kamu seorang makan dan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku dan yang kuberikan hidup untuk hidup dunia. Saya ajak setiap umat Tuhan, ataupun mungkin kau belum mengenal Yesus, kau mendengarkan renungan ini dan kau memiliki kerinduan untuk datang kepada Yesus. Engkau tahu engkau sedang hidup tidak punya kepastian. Maka hari ini saya ajak siapapun kau yang mendengarkan firman Tuhan ini, kau mau doakan secara khusus untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika itu adalah dirimu, saya mau berdoa. Taruh tangan kananmu di dada, dimanapun kau berada. Bapa, aku berdoa buat setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu. Mungkin mereka belum mengenal-Mu secara pribadi. Mungkin mereka belum mengenal Engkau Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang memberikan jaminan kepastian hidup kekal di sorga, yang memberikan jaminan tidak akan binasa selama-lamanya. Dan mereka yang hari-hari ini
masih sedang memiliki ketidakpastian. Mereka rindu untuk datang kepadamu yang memberikan kepastian. Dan mereka berdoa, mereka letakkan tangan kanan mereka di dada. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati mereka. Izinkan mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Izinkan mereka melihat cahaya kasih-Mu. Izinkan mereka melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Hamba berdoa sehingga mulai hari ini setiap hati yang dibuka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami perjumpaan pribadi, dituntun, diarahkan dalam terang kasih Tuhan. Hamba berdoa juga ya Tuhan, buat mereka yang sakit, Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Kami bersyukur sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.